Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Zahwal Zahra dan anggota kelompok saya. Dak Herunisa. Ya, Sabrina Aulia. Di sini saya dari kelompok 4 izin untuk mempresentasikan tentang motivasi dalam kepemimpinan. Next. Berikut adalah anggota kami, yaitu saya sendiri Zahwal Zahra, ada Endah Khairunisa dan Safina Aulia. Definisi motivasi. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seorang secara sadar atau tidak untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Sedangkan pengertian lain motivasi adalah keseluruhan dorongan, keinginan, kebutuhan, dan daya yang sejenis yang mengarahkan perilaku. Motivasi juga diartikan suatu variabel penyalang yang digunakan untuk menimbulkan faktor-faktor tertentu di dalam organisme yang membangkitkan, mengelola, mempertahankan, dan menyalurkan tingkah laku menuju satu sasaran. Menurut James O. Whittar, memberikan pengertian secara umum mengenai istilah motivasi. Di bidang psikologi, ia menyatakan bahwa motivasi adalah keadaan yang mengaktifkan kondisi-kondisi atau memberikan dorongan kepada makhluk untuk bertingkah laku mencapai tujuan yang ditimbulkan oleh motivasi tersebut. Next. Di sini ada peran motivasi dalam kepemimpinan. Yang pertama ada meningkatkan kinerja dan produktivitas. Yang kedua, menumbuhkan loyalitas dan komitmen. Yang ketiga, mengurangi konflik dan meningkatkan keharmonisan. Next. Yang keempat, mendorong pengembangan diri. Yang kelima, menumbuhkan inovasi dan kreativitas. Yang terakhir, ada membentuk budaya organisasi yang positif. Next. Selanjutnya akan diteruskan oleh Safina. Oke, selanjutnya itu ada teori. Nah, di sini tuh ada teori hierarki kebutuhan Maslow menjelaskan bahwa kebutuhan manusia tersusun dari tingkat paling dasar hingga tertinggi, yaitu ada kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial. Nah, kebutuhan fisiologis itu merupakan kebutuhan paling dasar agar manusia dapat hidup seperti makan, minum, tempat tinggal, dan istirahat. Lalu kebutuhan rasa aman itu setelah kebutuhan fisiologis terpenuhi, manusia akan mencari keamanan. Kebutuhan ini meliputi keamanan fisik seperti perlindungan kerja, asuransi, dan prosedur K3, serta keamanan psikologis seperti perlakuan adil, jaminan kerja, dan kepastian masa depan. Nah, rasa aman mencakup kondisi lingkungan yang stabil, bebas dari ancaman, serta jaminan masa depan yang lebih pasti, menurut Siagan 2012. Lalu selanjutnya itu ada kebutuhan sosial. Nah, Sunyoto dan Danang 2013 mengatakan bahwa kebutuhan sosial meliputi kebutuhan untuk persahabatan, afiliasi, itu hubungan antar pribadi yang ramah dan akrab, dan interaksi yang lebih erat dengan orang lain. Dalam organisasi akan berkaitan dengan kebutuhan akan adanya kelompok kerja yang kompak, dan supervisi yang baik, dan rekreasi bersama. Next. Lalu selanjutnya itu ada prinsip-prinsip motivasi. Nah, prinsip-prinsip motivasi itu ada dua. Yang pertama itu prinsip umum motivasi, dan yang kedua itu prinsip motivasi dalam desain teks gambar. Nah, prinsip umum motivasi itu yang pertama ada keingintahuan dan variasi, yaitu dengan cara mengubah penyajian dan organisasi isi
atau pesan agar mampu merangsang perhatian dan rasa ingin tahu sasaran. Nah, yang kedua ada relevansi. Nah, relevansi itu yaitu motivasi belajar timbul karena pembelajaran mengetahui bahwa ilmu yang dia pelajari sesuai dengan tuntunan pada kehidupan nyata. Yang ketiga ada tantangan. Nah, tantangan itu pesan pembelajaran yang disampaikan yang mengandung tantangan akan cenderung memotivasi untuk belajar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Zahwa. Selanjutnya adalah prinsip motivasi dalam teks dan gambar. Yang pertama ada kesan positif. Pesan pembelajaran harus menumbuhkan kesan positif, di mana kesan positif akan mempengaruhi sikap pembelajar. Yang kedua, keterbacaan teks. Pemilihan jenis teks kadang menjadi hobi penulis bila tidak memperhatikan karakteristik bacaan. Akibatnya akan menurunkan motivasi belajar. Yang ketiga, kejelasan gambar. Gambar merupakan representatif konkret dari pesan yang ingin disampaikan dengan kata-kata. Selanjutnya adalah tindakan motivasi. Yang pertama yaitu memberikan penghargaan atau reward, pengakuan atas prestasi seperti pujian, sertifikat, bonus, atau promosi dapat meningkatkan semangat dan kepercayaan diri seseorang. Yang kedua, memberi umpan balik positif atau positive feedback. Memberi komentar atau masukan yang membangun membuat individu merasa dihargai dan terdorong untuk terus berkembang. Yang ketiga, membangun lingkungan yang mendukung. Lingkungan yang nyaman, aman, dan penuh dukungan sosial dapat meningkatkan motivasi intrinsik seseorang. Yang keempat, memberikan tantangan yang realistis. Tugas atau target yang jelas dan dapat dicapai mendorong individu untuk berusaha lebih keras dan merasa bangga saat mencapainya. Yang kelima, mendengarkan dan menghargai pendapat. Ketika seseorang merasa didengar dan pendapatnya dihargai, ia akan lebih termotivasi untuk berpartisipasi aktif. Yang keenam, memberikan contoh dan inspirasi pemimpin atau panutan yang menunjukkan semangat dan kerja keras dapat menjadi sumber motivasi bagi orang lain. Selanjutnya yaitu cara membuat motivasi yang baik. Salah satu cara membangun motivasi yang baik adalah dengan menetapkan tujuan yang jelas dan realistis. Tujuan yang terukur dapat memberikan arah dan dorongan untuk terus berusaha. Selain itu, dukungan lingkungan juga sangat penting. Menurut HBU 2016, motivasi akan tumbuh lebih kuat ketika seseorang berada dalam lingkungan yang mendukung dan memberi penguatan positif. Oleh karena itu, suasana yang nyaman dan suportif dapat membantu seseorang menjaga semangatnya. Apresiasi juga memiliki peran penting dalam menjaga motivasi. Menurut Wahjo Sumijo tahun 2011, menyatakan bahwa pengakuan terhadap prestasi sekecil apapun dapat meningkatkan kepercayaan diri dan mendorong individu untuk berusaha lebih baik. Pujian, penghargaan kecil, atau kata-kata semangat dapat menjadi dorongan besar bagi seseorang untuk tidak mudah menyerah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.